Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Prabowo, NRP 66 dari D4 Teknik Otomasi Angkatan 2019B. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial dan juga simulasi mengenai teknologi perkapalan, yaitu khususnya teknologi sistem balas pada kapal selam menggunakan software CX Programmer dan CX Designer. Nah, video ini saya buat guna untuk melengkapi tugas evaluasi akhir semester untuk mata kuliah kontrol otomasi kelautan. Baik, langsung saja akan kita mulai membuat rangkaian sistem balas pada kapal selam. Sebelumnya, untuk yang belum tahu apa itu sistem balas pada kapal selam, jadi sistem balas pada kapal selam itu adalah sistem untuk menaik atau menurunkan kapal selam atau untuk tenggelam dan mengapungnya kapal selam. Jadi di kapal selam itu ada rongga di dinding atau tabung yang mana berguna untuk tenggelam dan mengapungnya kapal selam. Dan ketika nanti kapal selam ingin tenggelam, di dinding atau di tabung kapal selam tersebut akan terisi air yang dipompa oleh kompresor yang kemudian mengisi dinding-dinding tersebut. Kemudian ketika terisi air, maka otomatis kapal selam akan tenggelam dengan kapasitas air sesuai yang diperlukan. Kemudian sebaliknya, ketika kapal selam ingin mengapung, air-air di dinding tersebut akan dikeluarkan dengan pompa kompresor sesuai dengan kapasitas yang diinginkan sehingga kapal selam bisa kembali mengapung. Itu adalah gambaran singkat mengenai sistem kerja balas pada kapal, khususnya kapal selam. Nah, di sini saya akan membuat sebuah program sederhana menggunakan software CX Programmer. Baik, langsung saja. Di sini sudah saya buat programnya. Akan saya jelaskan secara singkat mengenai program tersebut. Di sini ada kontak atau start untuk menyelam. Nah, di sini ada indikator pompa air dan juga katup udara, yang mana pompa air ini nanti akan bekerja atau akan on ketika kapal selam ingin menyelam, dan juga katup udara ini akan terbuka ketika pompa air ini menyala. Dengan address atau pengalamatan dari start untuk menyelamnya adalah 0,00 dan untuk pompa airnya adalah 1,0, untuk katup udara adalah 1,02. Untuk pompa airnya 1. Baik, langsung di sini pompa air akan menyala ketika nanti dikontak oleh start menyelam, dia akan menyala. Dan di sini adalah untuk menghitung, untuk mengonter kapasitas air yang ada di dalam tabung. Nah, di sini ada program untuk mengonter atau fungsi mengonter yang mana dia memiliki batas sebesar ini, 590 ini. Jadi dia nanti akan mengonter sebanyak 0 sampai batasnya ini. Makanya di sini ditulis pada fungsinya yaitu plus. Nanti jadi akan mengonter dari 0 sampai 590 ini. Nah, kemudian untuk mengatur atau mengonter agar sesuai dengan kapasitas yang diinginkan, nanti di sini ada fungsi untuk mengatur jumlah kapasitas yang diinginkan. Jadi nanti ketika kita ingin misal mengisi air itu sebanyak 70%. Nah, kita masukkan di sini 70%. Jadi makanya nanti akan di programnya dia akan ketinggian air sebesar 70%. Nah, itu untuk yang mengapungnya. Untuk yang menyelam. Nah, untuk yang menyelam tadi ketika tombol penyelam ditekan, maka pompa air akan menyala dan katup udara akan menyala.
dan pompa air ini akan mengambil air dari laut, kemudian dimasukkan ke tabung, kemudian diatur ketinggiannya sesuai dengan kapasitas yang diinginkan untuk menyelam. Nah, kemudian yang kedua ada program untuk mengapung. Jadi program ini hampir sama dengan yang di atas karena sama-sama menggunakan pompa kompresor. Dan ketika tombol mengapung atau tombol start untuk mengapung ini ditekan, nanti otomatis yang pompa air tadi akan menutup dan yang pompa kompresor akan menyala untuk membuang air yang ada di tabung kapal atau di lambung kapal. Nah, katup air ini juga akan membuka soalnya untuk pembuangan air untuk ke laut. Nah, sama di sini juga ada untuk mengonter untuk mengetahui kapasitas yang diinginkan pada tabung di kapalnya. Jadi nanti programnya sama seperti yang di atas, cuma di sini fungsinya kita beri tanda minus atau min. Jadi nanti dia akan berhitung mundur. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada fungsi untuk mengatur jumlah atau banyaknya kapasitas yang diinginkan untuk mengapung. Bisa 0, bisa berapa terserah, tergantung kapasitas atau tergantung selera dari yang awak kapal yang mengendalikan kapal selam tersebut. Nah, mungkin akan saya coba untuk menjalankan program ini supaya lebih jelas, yaitu dengan Ctrl+Shift V. Oke, tunggu sebentar, programnya berjalan. Nah, ini sudah bisa untuk di start. Nah, program ini sudah bisa di start dengan menekan tombol start untuk menyelam. Nah, berhubung di sini batas atasnya atau batas untuk menyelamnya adalah 20, jadi dia akan menghitung. Nah, di sini belum kita setel lagi. Untuk D1-nya kita buat 0 dulu. Kita nolkan dulu. Dan D2-nya kita buat misal 20. Oke. Kita tombol. Kita nyalakan. Nah, dia akan mengonter sampai batas 20, nanti dia akan menyelam dengan indikator lampu ini akan menyala. Lampu 1 atau indikator untuk kapal menyelam. Nah, ketika sudah 20, dia akan ngonter atau akan men-trigger lampu tersebut bisa menyala. Sehingga ketika lampu menyala sudah dipastikan kapal selam ini menyelam. Kemudian untuk mengapungnya sama, nanti kita setting di sini berapa untuk membuang air di dalam kapal sehingga kapal selam bisa mengapung. Misal kita counter di sini batasnya 5. Oke, kita 5 dan kita coba kita run. Nah, di sini dari 20 tadi akan menghitung mundur atau membuang air sebanyak sampai batas 5 ini. Nanti ketika sudah sampai batas ke-5, maka lampu kedua akan menyala. Nah, seperti ini. Menyala berarti menandakan bahwa kapal selam sudah berada di permukaan atau sudah mengapung. Nah, seperti itu untuk program yang di software CX Programmer. Nah, nanti akan lebih jelas ketika saya jelaskan di HMI-nya melalui software CX Designer. Jadi nanti yang di sini akan terintegrasi dengan HMI atau Human Machine Interface. Apa itu Human Machine Interface? Jadi di dalam sebuah otomasi industri itu ada yang namanya controller ini sama Human Machine Interface. Jadi dibuat program di PLC atau CX Programmer ini untuk nanti disimulasikan atau dikontrol melalui HMI atau Human Machine Interface. Nah, di sini saya sudah membuat
simulasi untuk tabung di kapal selamnya tadi. Nah, di sini ada tombol start stop untuk menyelam, di sini ada tombol start stop untuk mengapung. Nah, ini adalah indikator lampu yang tadi, ini indikator lampu untuk mengapung, ini indikator lampu untuk menyelam. Di sini adalah air laut, di sini ada katup udara, ini ada pompa air, di sini ada pompa udara. Yang mana nanti ketika kapal selam ingin menyelam, pompa air akan menyala dan katup udaranya akan terbuka. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, pompa air menyala, dia akan mengisi tabung dengan air sesuai batas yang diinginkan. Nah, ketika air sudah mencapai batas yang diinginkan, otomatis di sini lampu akan menyala. Dan kemudian kita tekan tombol stop. Atau tidak ditekan nggak apa-apa karena sudah sesuai dengan batas yang diinginkan. Nah, ketika ingin kapalnya mengapung, kan tadi sudah menyelam, sekarang ingin mengapung, sekarang kita tekan tombol start aja. Ketika tekan tombol start, dan kita di sini bisa menyesuaikan, atau kita di sini kita bisa mengisi sesuai dengan kapasitas yang diinginkan. Misal kapasitas yang diinginkan adalah 5, kita klik di sini 5. Nanti secara otomatis pompa udara ini akan menyala dan menekan air, dan katup air ini terbuka menekan air sehingga air keluar sesuai dengan kapasitas yang diinginkan, yaitu 5. Nah, ketika air sudah mencapai kapasitas 5 atau menunjukkan angka 5, maka ini akan berhenti dan kapal bisa mengapung kembali. Itu adalah gambaran singkatnya. Sekarang coba kita akan mensimulasikan. Oke, start. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, ini adalah program yang tadi. Ini menunjukkan angka 5 karena tadi di programnya kita setting 5. Di sini kita setting 5. Batas menyelamnya 5. Sekarang kita coba di sini kita buat batasnya 50 saja, 50 untuk menyelam. Sekarang kita tekan tombol start. Nah, maka di sini dia akan mengonter sampai 50 atau sampai batas 50. Airnya akan mengisi tabung kapal selam sampai indikator 50 ini menyala. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini katup udara ini akan terbuka karena mendapat tekanan dari tabung ini. Nah, pompa air ini yang bekerja untuk memasukkan air laut ke dalam kapal selam. Nah, di sini masih berjalan programnya. Nah, ketika indikatornya sudah menyala atau sudah mencapai 50, maka lampu 1 ini akan menyala. Nah, lampu 1 ini sudah diintegrasikan dengan program ini. Pengalamatannya sudah disamakan. Jadi katup udara di sini sudah disamakan dengan katup udara di sini. Nah, semuanya di sini sudah diintegrasikan dengan yang di CX Programmer ini. Jadi semisal ini pompa airnya 1,00, jadi di sini juga di setting 1,00. Jadi sudah terintegrasi. Kemudian sekarang kita coba untuk ini kan sudah terisi ya, berarti kapal selam sudah bisa dikatakan menyelam sesuai dengan ketinggian yang diinginkan, yaitu 50. Nah, sekarang kita coba, kita ingin kapal selamnya mengapung dengan batas 0, misal 0, kita nolkan saja biar kapal selamnya mengapung. Oke, sekarang kita tekan tombol start untuk mengapung. Nah,
Jadi di sini akan pompa udara akan bekerja mendorong tekanan udara sehingga katup air ini bisa terbuka dan air bisa keluar. Nah, di sini dia akan mengantar mundur sampai 0 hingga kosong yang ada di dalam tabung kapal selam sehingga kapal selam bisa mengapung. Kita tunggu sampai indikatornya menyala yaitu sampai batas 0. Nah, ketika sudah 0, di sini sudah 0, nah indikator lampunya menyala. Yang menyala. Oh, di sini lampu 2 menyala. Lampu 2 yang berwarna kuning ini berarti sudah bisa dipastikan kalau kapal selam bisa mengapung karena di dalamnya sudah tidak ada air. Nah, jadi itu merupakan video tutorial secara singkat mengenai sistem balas pada kapal selam. Jadi ketika tabung ini terisi dengan air sesuai dengan kapasitas yang diinginkan, dia akan menyelam. Ketika airnya dibuang melalui pompa, dia akan mengapung. Dan itu dikendalikan melalui Human Machine Interface atau HMI dengan program PLC. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.